Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kita. Naikkan pujian bagi Dia pagi hari ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku Maha Kuasa. Bacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-9. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudaraku, melanjutkan perenungan kita pada beberapa waktu yang lalu, yaitu setelah mereka bangsa Israel, mereka menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, maka mulailah mereka melakukan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Namun dalam perjalanan mereka, bangsa Israel mulai rindu dengan keadaan di Mesir, karena dalam perjalanan itu mereka melihat kesulitan demi kesulitan, dan mereka bahkan lupa ada penyertaan Tuhan yang telah menyertai mereka di padang gurun. Di dalam keluhan mereka begitu besar sehingga mereka mulai meragukan janji Tuhan yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya mereka tiba di perbatasan Kanaan dan mereka menjadi takut karena orang-orang raksasa penghuni negeri itu yang menurut mereka tidak bisa dikalahkan. Ada 2 orang pemimpin, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka pergi memeriksa tanah itu dan mereka berkata kepada bangsa Israel agar tidak takut dan dengan berani masuk karena Allah menyertai mereka. Saudaraku, terlepas dari iman kedua orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, bangsa Israel mereka memilih untuk menyerah pada ketakutan mereka karena penghuni raksasa yang ada di kota itu. Saudaraku, oleh karena ini murka Allah bangkit atas bangsa Israel karena ketidakpercayaan mereka yang begitu besar, dan Musa memohon ampun atas kedegilan hati bangsa Israel. Allah mengalah, tapi Allah menyatakan bahwa orang-orang yang tidak setia dari generasi ini akan mati di padang gurun, sehingga Tuhan hanya menyisakan Yosua dan Kaleb. Saudaraku, terlepas dari kesetiaan dan janji Allah kepada bangsa Israel, kita melihat bahwa bangsa Israel tidak bisa melihat jauh melampaui keadaan mereka saat itu. Mereka mengeluh, mereka mengomel, mereka menggerutu, mereka merasa terus saja berkekurangan. Bahkan mereka rindu untuk kembali menjadi seorang budak. Saudaraku, ini menjadi refleksi bagi kita bahwa sangat mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam dosa yang diakibatkan oleh mengeluh, menggerutu, dan mengomel. Nah, pertanyaannya, apakah saudara suka mengeluh? Sekali lagi pertanyaan dari perenungan ini, apakah saudara suka mengeluh? Dan apakah saudara sepertinya selalu menemukan apa yang salah dalam setiap situasi tanpa bisa melihat kesetiaan Tuhan? Perikop hari ini
memfokuskan saya dan saudara-saudara bagaimana Tuhan itu menanggapi keluhan umatnya dengan sangat serius. Karena mengeluh itu adalah dosa ketidakpercayaan kepada pemeliharaan Allah, tetapi juga sekaligus dosa karena membuktikan manusia sombong di hadapan Allah. Ketika kita mengeluh secara tidak langsung, kita berkata bahwa Allah itu tidak peduli dan penyertaan Allah itu tidak sempurna. Kesombongan manusia itu akan mulai nampak dan seolah-olah manusia yang paling tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Padahal kita lupa bahwa Tuhan itu hendak mengantarkan kita kepada tanah perjanjian di tengah-tengah keadaan yang sulit. Ingat, Bapak Ibu Saudara, mengeluh adalah hal-hal yang cepat menular kepada orang lain. Ketika kita mengeluh, berarti kita sudah meragukan firman-Nya. Maka pertanyaannya bagi kita yang pertama, ketika kita melihat hidup kita, apa sih yang Bapak Ibu Saudara kita keluhkan? Yang kedua, di dalam keluhan apakah saudara mengabaikan karakter dan keterlibatan Tuhan di dunia? Dan yang ketiga, apa yang saudara tidak percayai tentang sifat dan karakter Tuhan? Dan yang terakhir, mari luangkan waktu untuk mengakui keraguan-keraguan ini dan saat ini mari kita berpaling kepada Tuhan. Kita mengubah keluhan itu menjadi rasa syukur pada saat kita menyembah Tuhan. Kita memuji Dia atas segala kesetiaannya kepada kita. Dan sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Saudaraku, iman kepada Tuhanlah yang menuntun saudara untuk menuju keberanian dan memenangkan semua panca indera kita yang menggoda kita untuk mundur dalam relasi kita dengan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah bergantung atas situasi kami. Ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Dan oleh karena bukti kesetiaan-Mu, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami ada dalam keadaan yang baik. Dan kami mau mendukung saudara-saudara kami dalam segala hal yang mereka sedang alami sepanjang hari ini. Kuasa Tuhanlah yang dinyatakan dalam hidup mereka. Tapi bukan kehendak mereka yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa menyerahkan sepanjang rangkaian aktivitas yang kami kerjakan hari ini. Mohon Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat melayani, selamat beraktivitas, muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Shalom.